Desak Ibtu Rudiana ayah Eki muncul, ex-Jenderal Bintang 3 Polri khawatirkan ini di kasus Vina. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan pura-pura saya terima wawancara karena memang sebentar saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil deh. Siap. Kalau Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban pembunuhan bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IG-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911 karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan mengapa saya katakan tadi ini bagus sekali untuk pelajaran. Artinya untuk pelajaran dari pihak penyidik dalam hal ini Polri untuk memeriksa perkara secara profesional. Pelajaran juga, kalau seandainya tersangka itu yang dijadikan terdakwa itu salah orang, mestinya tidak lolos di level penuntut umum. Baik. Dan tidak lolos juga di level pengadilan. Nah, ini maka yang harus koreksi diri, bukan hanya Polri saja, tetapi kejaksaan dan termasuk juga pengadilan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi 8 tahun lalu terus jadi sorotan setelah bermunculan satu persatu saksi baru yang menguak fakta mengejutkan terkait peristiwa tersebut. Salah satunya Liga Akbar disebut jadi saksi kunci, menyebut semua kesaksian di tahun 2016 silam merupakan settingan alias bohong. Tak hayal publik pun mulai menyoroti kinerja kepolisian hingga sosok ayah Eki Ibtu Rudiana. Bagaimana tidak, Ibtu Rudiana bah menghilang tak memberikan pernyataan apapun terkait kasus menimpa putranya. Berbeda dengan keluarga almarhumah Vina, terus berusaha mencari keadilan. Melansir dari taribunews.com, Jumat 7 Juni 2024, mantan Jenderal Bintang 3 Polri mendesak Ibtu Rudiana ayah Eki untuk segera muncul. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Susmo 2J meminta Ibtu Rudiana ikut mengungkap kasus pembunuhan sang anak dan Vina Cirebon. Sangat-sangat penting kehadiran Rudiana, karena untuk mendasari Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan polisi si pelapornya adalah Pak Rudiana, maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana, dasar buat laporan itu keterangan siapa? Ujar Suslo 2J lewat YouTube The Phone News. Suslo 2J mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aib dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aib dan Dede sangat lemah, sehingga menimbulkan polemik hingga sekarang. Kalau keterangan dari si Aib, termasuk Dede dan Memel itu, sudah nggak ada bukti-bukti pendukung yang lain. Karena nggak ada bukti pendukung yang lain, maka laporan polisinya itu lemah, tegasnya. Kecuali ada pendukung lain, karena saksi ini kan lemah semua. Kalau keterangan saksi yang lapor dengan Pak Rudiana, itu didukung dengan alat bukti fisik, berupa hasil laboratorium, saya katakan berupa DNA, sidik jari, CCTV, dan sebagainya, itu kuat. Tambahnya, sementara itu, Suslo 2J mendukung langkah Polri dalam menetapkan tersangka Pagi Setiawan alias Peron jika menggunakan bukti saintifik. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea, menyebutkan bahwa ayah Vina, Wasnadi, diperiksa Polda Jabar, Rabu 5 Juni 2024. Adapun ayah Vina datang ke Polda Jabar ditemani tim pengacara keluarganya. Hari ini, Rabu siang, bapaknya, almarhumah Vina, akan diperiksa sebagai saksi di Polda Jabar, ucap Hotman Paris lewat Instagramnya. Pagi ini Hotman 911 cabang Cirebon sedang menjemput bapaknya almarhumah Vina untuk dibawa ke Polda Jabar, sambungnya. Selain ayah Vina, Hotman Paris juga meminta Ibtu Rudiana ayah almarhum Eki juga diperiksa penyidik. Menurutnya, saksi Rudiana jauh lebih penting, karena yakin akan banyak memberikan informasi
Dalam kesempatan ini, Hotman meminta saksi yang jauh lebih penting. Bapaknya almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Iki, Itu Rudiana, saya yakin dia akan memberikan informasi banyak. Aku juga bingung, kenapa Bapak Rudi, bapaknya almarhum, tidak mau bersuara, terang Hotman. Menurut Hotman Paris, pihaknya sudah berkali-kali mencoba menghubungi Itu Rudiana, namun tidak pernah mendapat respons. Hotman padahal tertarik menggali informasi darinya untuk membongkar fakta sesungguhnya di balik kematian Vina Cirebon dan Eki dalam peristiwa mengerikan pada 27 Agustus tahun 2016 silam. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengajak Itu Rudiana ungkap 3 pelaku pembunuh anaknya Iki dan Vina. Wahai Pak Rudi, Anda takut apa? Tanya Hotman Paris. Pengacara Hotman Paris kembali bertanya pada Itu Rudiana, Bapak Eki, mengapa terkesan menghindari kuasa hukum Vina? Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ajaknya Pak Rudi, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak juga orang yang minta Bapak supaya menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Sebutnya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar, tandasnya. Pengacara Hotman Paris kembali bertanya pada Itu Rudiana, Bapak Eki, mengapa terkesan menghindari kuasa hukum Vina? Saya kuasa hukum keluarga Vina, bertanya kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang Kapolsek, Bapak dari almarhum Eki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak dengan kami? Ujarnya, padahal nomor WA-nya pun saya sudah chat. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Cetus Hotman Paris lagi. Padahal sebagai polisi Itu Rudiana, menurut Hotman Paris, pasti banyak punya bukti-bukti terkait kasus ini. Di tahun 2016, curhat Marliana, kakak Vina tak bisa komunikasi dengan keluarga E, usai kasus kembali viral. Sebagaimana diketahui, peristiwa pembunuhan dan reda paksa terhadap Vina terjadi pada 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan Eki disebut dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor setelah membunuh korban. Geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Kini keluarga Vina menuntut keadilan. Tuntutan tersebut bahkan diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang menggambarkan perjuangan keluarga Vina untuk mendapatkan keadilan dan menangkap semua pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki.